Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, sesepuh tokoh masyarakat, pengurus masjid dan jamaah yang insya Allah kita semua selalu saja dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur merupakan kalimat paling tertinggi, paling terindah yang patut kita ucap mengingat nikmat Allah yang sangat melimpah, yang di kesempatan pagi hari ini kita gunakan untuk melangkahkan kaki menuju masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Berharap besar seluruh apa yang kita lakukan di kesempatan hari ini, sebelumnya dan yang di masa yang akan datang nanti, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai ungkapan rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang teranugerahkan, kemudian ridha dan menambah lagi nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sementara salawat dan salam saat kita membacanya dalam sholat dan di luar sholat, harapan paling terindahnya salawat-salawat tersebut menjadi bukti nyata kita mencintai Nabi dan sekaligus kendaraan yang kita gunakan untuk bertemu dan meraih syafaat yang dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan pandangan para ulama berkaitan dengan surat Al-A'la, surat yang ke-87 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-A'la ini, atau yang paling populer dan kita kenal di telinga kita dengan Sabbihis Marabbikal A'la. Dan biasanya kalau orang-orang dulu nggak kenal dengan Al-A'la itu, taunya surat Sabbihisma katanya itu. Kalau Sabbihis mereka kenal, tapi kalau surat Al-A'la mereka nanya itu surat apa. Biasanya begitu, gitu ya. Nah, surat Al-A'la secara bahasa artinya yang paling tinggi. Nah, surat Al-A'la ini seringkali dibaca oleh Nabi. Beberapa riwayat menyampaikan begini: kalau Nabi melaksanakan sholat-sholat yang sangat banyak jamaahnya, maka beliau selalu membacakan surat Sabbihis Marabbikal A'la. Contohnya gini, ketika beliau melaksanakan sholat Jumat, maka Sabbihis Marabbikal A'la ini dibaca. Ketika melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, ini pun dibaca. Jadi kalau kita seringkali mendengarkan khatib Jumat, khatib Idul Adha, khatib Idul Fitri membaca Sabbihis Marabbikal A'la, itu namanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, ittiba'us sunnah, ngikutin apa yang menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Walaupun kalau tidak membaca itu boleh nggak? Boleh aja kok gitu. Toh yang wajib kan pembacaan surat Al-Fatihahnya. Adapun pilihan surat-surat sunnahnya silahkan, cukup banyak. Nah sekarang bagaimana pemahaman kita terhadap Sabbihis Marabbikal A'la ini yang seringkali kita dengar saat khatib baca surat ini atau kita membacanya sendiri dalam sholat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak semua mungkin pagi hari ini yang saya sampaikan tentang Sabbihis Marabbikal A'la ini. Kalimat pertamanya berbunyi begini: Sabbihis Marabbikal A'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa.
Saya pikir sampai situ dulu ayatnya, al-ayat. Ayat ini dibuka dengan kalimat sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih kalimatnya begitu. Sabbih, sucikanlah, bersihkanlah, isma rabbikal a'la, nama Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, dari kata sabih inilah kita mengenal istilah bertasbih. Dari kata ini nih, sabaha, kemudian muncul kata tasbih, atau mungkin kita menggunakannya dengan istilah bertasbih, begitu. Nah, makna kalimat bertasbih ini apa? Sabaha seringkali diterjemahkan dengan mensucikan. Itu sabaha itu. Dia seakar kata para ulama dengan orang berenang. Maka kalau orang berenang itu sibah katanya. Berenang dia. Nah, kenapa kata sabihis ini seakar kata dengan kata sibah yang artinya berenang? Kalau orang berenang biasanya dia nyemplung ke kolam, kemudian dia menjauhi tempat dia turun atau menceburkan diri. Dari situ dia terus menjauh, itulah orang berenang tuh. Nah, maka kata tersebut digungkapkan dengan kata sibah. Kemudian kenapa dia sama dengan kata sabih? Karena kata sabih sebenarnya adalah upaya manusia untuk menjauhkan diri dari pandangan buruk terhadap ketetapan Allah dalam segala hal. Ya. Jadi sekali lagi, sabih adalah upaya seorang hamba manusia menjauhkan diri dari pikiran jeleknya terhadap ketetapan Allah. Pokoknya dalam pikirannya kalau orang bertasbih itu nggak ada yang jelek dalam ketetapan Allah, nggak ada. Sejauh mungkin dia akan berupaya menjauhkan pikiran-pikiran kotor terhadap ketetapan Allah itu. Maka orang kalau bilang subhanallah, kemudian kita terjemahkan dengan maha suci Allah, itu artinya tidak ada ketetapan Allah yang buruk terhadap saya, terhadap alam semesta ini. Allah maha baik. Tuh orang subhanallah tuh. Ya. Kalau kita bilang subhanallah, Allah maha baik, nggak ada apapun yang secuil pun keburukan yang ditetapkan oleh Allah atau yang ada pada zat Allah, nggak ada. Subhanallah gitu. Kalau satu masa Bapak mikir ada sesuatu yang buruk dalam diri, maka ketika pikiran itu terlintas, kemudian berasa bahwa nggak kayak yang barusan saya pikirkan, Allah maha baik dan Allah maha sempurna terhadap saya, maka seketika itulah Bapak akan berkata subhanallah untuk menetralisir pikiran buruk itu tuh. Saya kalau diri di depan kaca, kacanya cuman sepotong, cuman muka doang. Begitu cuman muka doang, saya ngelihat wajah ini nih, muncul pikiran buruk saya tuh. Begitu ngelihat kaca, ini rasanya hidung kegedean deh kayak begini nih, gitu, ya. Kalau seandainya lebih kecil lagi, kayaknya lebih bagus lagi deh. Begitu saya mikir begitu tuh, bukankah saya berpikir tentang ketetapan Allah yang buruk terhadap saya? Akhirnya nggak lama terlintas, enggak segini pantas, subhanallah, pikiran saya tadi jelek tuh, subhanallah. Nah, begitulah orang membilasnya. Maka kalau Bapak selesai sholat, Ibu selesai sholat fardu kah itu, sholat sunnah kah itu, kemudian mencoba membiasakan diri dengan bertasbih 33 kali. Kalau saya memulai bertasbihnya itu pakai aba-aba dulu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanaka subhanallah, gitu. Maka kalau saya jadi imam, saya baca di pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pelan gitu. Orang yang baca subhanallah itu artinya begini kurang lebih kalau ibu bapak baca itu.
Allah maha suci, nggak ada yang jelek, Allah maha sempurna, Allah maha baik. Itulah ungkapan-ungkapan itu. Nggak ada yang buruk, nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk, nggak ada yang jelek. Allah maha baik, Allah sempurna dalam segala macam hal. Itulah subhanallah. Ucapan 33 kali itu mengungkapkan ungkapan seorang hamba. Tidak ada satupun yang jelek yang ditetapkan oleh Allah. Allah maha suci, Allah maha baik, Allah maha sempurna. Yang ditetapkannya adalah kebaikan. Nggak ada sesubil pun keburukan. Kalau Bapak Ibu sudah menyatakan demikian, baru akhirnya terdorong untuk mengungkapkan kalimat yang keduanya. Karena sudah menganggap itu semua sebuah kebaikan, maka baru dia akan bicara Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Saya terima, maha suci, maha bersih. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Saya terima. Bukankah Alhamdulillah itu merupakan ucapan penerimaan seorang hamba? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baru kedorong. Makanya kenapa ucapan pertama kalinya subhanallah, ucapan keduanya alhamdulillah baru. Sebab tidak ada orang yang akan berkata alhamdulillah kalau dia tidak merasakan sesuatu yang baik bagi dirinya. Jarang. Bapak makan kenyang, ibu makan kenyang, maka ketika itulah ibu akan berkata, bapak akan berkata alhamdulillah kenyang. Bapak Ibu berangkat dari suatu perjalanan sampai di rumah, nyampe selamat, alhamdulillah selamat sampai juga. Bukankah alhamdulillah itu terdorong dengan sesuatu, baru ada orang mengucapkan alhamdulillah. Maka kalau orang itu sudah menafikan segala macam keburukan-keburukan yang ada pada Allah dalam imajinasinya, maka dia baru bisa bilang alhamdulillah. Kalau sudah alhamdulillah dia terima, baru ucapan ketiganya terdorong untuk mengagungkan Allah. Baru dia bilang Allah maha besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalimat itu didesain bukan tanpa alasan. Subhanallah menjadi pematiknya, maka orang akan berkata alhamdulillah terhadap ketetapan Allah. Pada akhirnya hanya Allah yang memang maha besar. Saya sekadar mengingatkan para imam ini, kalau dia ngajak jamaahnya untuk berzikir dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, pelan-pelan lah, jangan buru-buru gitu. Bagaimana kita menikmati ungkapan subhanallah, alhamdulillah sampai Allahu Akbar? Kitanya, jamaahnya juga begitu. Jangan buru-buru. Sebab seringkali kita temukan para imam itu kelewat cepat baca ini. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ma'anallah. Jadi kita belum habis, dia udah alhamdulillah. Kita belum kelar, Allah Akbar, Allah Akbar. Akhirnya kita bukankah tertuntut untuk baca buru-buru. Akhirnya subhanallahnya nggak bener. Subhanallah, ya, banallah akhirnya, kan banallah nggak ada, ban mobil banyak, gitu. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah lagi kalau udah buru-buru. Alhamdulillah akhirnya, bukan alhamdulillah. Nah, bukankah kalau gitu dengan terburu-buru akibatnya bacaan berantakan dan kita tidak menikmati maknanya, nggak enak gitu. Maka cobalah pelan-pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Kan enak. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kan enak gitu itu. Maka tasbih itu artinya mensucikan, tidak ada sesuatu yang buruk dalam ketetapan Allah. Itu satu tuh. Atau kalau Bapak Ibu membaca tasbih, subhanallah. Subhanallah ini sebuah ungkapan sesuatu yang di luar nalar dan kemampuan manusia untuk mewujudkannya. Dan hebatnya luar biasa. Maka subhanallah pun muncul. Pada saat Allah menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa itu peristiwa yang suprarasional.
Bukan irasional, kalau irasional nggak masuk akal. Tapi kalau suprarasional di luar jangkauan kemampuan indera manusia, itu terjadi. Tapi kalau diukur dengan kemampuan manusia, rasanya sulit untuk mewujudkannya. Nah, kalau rasanya sulit untuk mewujudkannya, bahkan hebatnya luar biasa, maka saat itulah Al-Quran memperkenalkan kata subhana pada saat menjelaskan perjalanan Nabi Muhammad yang suprarasional. Subhanalladzi asro, maha suci Allah yang memperjalankan. Kenapa mengungkapkan kata subhana? Karena suatu peristiwa yang luar biasa dalam jangkauan kehidupan manusia itu, maka kata subhana pun muncul. Maka subhanalladzi, atau sesuatu yang agung diungkapkan oleh Allah, maka Allah pun memulai dengan kata subhana. Manusia ini berpasang-pasangan, makhluk ini berpasang-pasangan. Maka kalau kita mau merenung berpasang-pasangan makhluk ini, baik manusia, tumbuhan dan segala macamnya, merupakan sesuatu yang diatur dengan sistem yang demikian rinci oleh Allah. Maka keberpasangan pun menggunakan kata subhana. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, baik yang ditumbuhkan oleh bumi atau diri kalian berpasangan, bahkan makhluk yang tidak kalian kenal pun kami ciptakan berpasangan. Allah memperkenalkan kata subhana. Jadi kata subhana itu macam-macam penggunaannya, nggak satu. Atau kalau bapak ibu melihat sesuatu yang kita lihat sebagai kekurangan, tapi sebenarnya itu kesempurnaan, bukan kekurangan di mata Allah. Maka yang kita duga sebagai sebuah keburukan, padahal Allah maha baik. Subhanallah. Bapak ibu ngelihat orang cacat fisik, cacat mental lewat, kemudian kita lihat dia cacat fisik, atau kita lihat dia cacat mental, maka seketika itulah yang harus kita ucapkan adalah subhanallah, maha suci Allah. Kenapa kita bilang maha suci Allah? Ini orang yang cacat fisik atau cacat mental bukan produk gagal Allah ini, gitu. Kalau kita kan enggak. Begitu ngeliat orang cacat fisik, cacat mental, kebiasaan kita langsung ngomong amit-amit cabang bayi gitu, ya. Langsung deh, apalagi kalau ibu-ibu lagi hamil, ngusap-ngusap perut deh, amit-amit cabang bayi, kan gitu. Itu ucapan kita tuh. Padahal ketika kita harus melihat mereka, apa yang kita ucapkan? Dia nggak gagal, bukan produk gagalnya Allah. Cuman kita yang memandang dia kekurangan, lantas kita sebutkan ungkapan cacat fisik, cacat mental. Kita bilang cacat. Padahal ada gak sih makhluk ciptaan Allah itu yang cacat dalam tanda petik? Nggak ada. Allah telah menciptakan makhluk itu sempurna semuanya. Kalaupun ada cacat, cacat itu dalam pandangan mata manusia, ada cacat itu. Tapi kalau dalam Allah enggak. Bahkan kita memandang cacat dan sempurna beda-beda. Kita ngelihat orang mungkin gak punya tangan, gak punya kaki, kita bilang cacat, gak sempurna. Kita bilang begitu ngelihat ada orang yang tangannya sempurna, orangnya ganteng, kita bilang dia sempurna. Padahal di mata Allah boleh jadi orang yang sempurna fisiknya itu tuh cacat dia. Boleh jadi yang cacat fisiknya itu sempurna dia. Itu seringkali coba kita lihat orang yang cacat fisik mau bekerja keras dan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa, cacat fisik. Sementara orang yang sempurna fisiknya, cantik perempuannya, ganteng laki-lakinya, tapi kenyataan di lapangan mengumbar aurat, gak pernah malu. Bahkan auratnya yang dia bilang cantik sama ganteng justru menjadi modal untuk melakukan perbuatan maksiatnya. Di mana letak sempurnanya orang itu tuh? Mereka punya akal tapi gak mau mikir. Mereka punya telinga gak mau denger. Mereka punya hati gak mau rasa. Maka Al-Quran menyamakan mereka ulaika kal an'am, mereka itu manusia tapi kayak binatang kelakuannya. Bukankah di mata Allah mereka itu kayak binatang? Sementara yang cacat fisik ini bukankah dia sempurna karena menghasilkan karya yang luar biasa? Bahkan malu rasanya kita nih orang-orang yang sempurna secara fisiknya.
ke masjidnya jarang, gitu. Sementara ada orang yang cacat fisiknya ke masjidnya rajin, Bang. Ya. Nabi Muhammad punya sahabat namanya Ummu Maktum. Dulu tuh orang buta, rajin ke masjid. Saya di kampung, masjid saya itu sebelahan sama rumah orang yang buta, namanya Mang Dudung, gitu. Itu kalau saya ke sana lagi pengajian itu rajin banget, buta, rajinnya luar biasa. Maka saya menyebut dia bukan Mang Dudung, akhirnya Ummu Maktum ini zaman sekarang, gitu. Zaman Nabi tuh Ummu Maktum, ini nih Mang Dudung, gini Ummu Maktum zaman sekarang ini. Malu rasanya ngeliat orang-orang buta kayak begini nih, meskipun hujan atau becek di jalan aja nggak ada kendala. Satu masa karena di kampung kan gelap, Pak. Ibu ini kan terang nih kita jalan, kalau di kampung kan gelap. Dia ke masjid. Kalau subuh jam 4, kalau sekarang kan jam 5 kurang nih, jam 4 di jalan gitu. Saya kalau ketemu dia udah di masjid terus saya nanya, Mang Dudung kalau gelap begini jalan dari rumah ke sini, apa nggak takut gelap kayak gini? Nah, terus dia bilang, nggak ada yang ditakutin Ji sekarang mah gitu. Ya bener sih, wong dia nggak ngelihat apa yang ditakutin. Setan di depan mata aja nggak kelihatan kok gitu. Saya nanya gitu, nggak takut keluar malam, nggak ada yang ditakutin lagi Ji, biar aja dia. Satu masa saya lupa lagi, begitu saya keluar, saya kesian, saya taruhin sendalnya gitu kan di depan dia tuh mau turun. Terus sendal beberapa sendal, saya nanya ke Mang Dudung, Mang, warna biru apa warna merah sendalnya? Nggak tahu sendalnya model apa, dia bilang gitu. Saya lupa lagi warna biru warna merah, saya tanyanya gitu kan. Nah kalau dia rasa dipegang, nah ini sendal saya, jangan tanyain warnanya gitu. Nah itu orang rajinnya luar biasa. Kalau udah inget dia, malu orang yang normal nggak pakai kenormalannya dalam ibadah. Sementara orang yang kita bilang cacat fisik, dia sempurna melaksanakannya. Bukankah ketika melihat mereka itu subhanallah mestinya? Jadi bukan amit-amit cabang bayi yang kita duga dia cacat, dia sempurna di mata Allah. Yang kita bilang dia sempurna, ternyata cacat dia. Bukankah tadi saya ulang, mereka punya mata tidak ngelihat, mereka punya telinga nggak mau mendengar, mereka punya hati tidak mau merasa, mereka punya akal tidak mau berpikir, mereka binatang itu meskipun wujudnya manusia. Bukankah pengumbar aurat itu orang-orang yang pede dengan badannya yang cantik, yang pede dengan badannya yang tampan? Bukankah mereka yang ngumbar aurat itu? Nah kalau gitu di mana letak kesempurnaan orang kayak begini nih? Nah Bapak Ibu yang saya hormati, begitulah sabih. Sehingga tidak sewajarnya kita bilang amit-amit cabang bayi, karena dia bisa jadi wujudnya cacat dalam pandangan mata manusia, tapi hakikatnya sempurna dalam pandangan mata Allah. Sehingga nggak ada yang buruk, subhanallah. Tuh subhanallah lebih banyak tuh. Ya. Kita memintanya kepada Allah tuh ungkapan begitu, subhana. Maka sabih, sucikanlah. Ya, jangan ada pikiran buruk kamu terhadap Allah. Dan Allah dalam ayat ini tidak memperkenalkan namanya yang asli. Allah cukup menyatakan sabbihisma, sucikanlah nama, gitu. Nama aja udah. Ini kata isma ini seringkali muncul dalam Al-Quran ini. Satu nih, sabbihisma, sucikanlah nama. Kalau kita mau memulai sebuah pekerjaan, maka kita akan bilang Bismillah, bismi, dengan menyebut nama. Allah tuh kalau memberitakan hanya sekedar sebutlah nama Tuhan, sucikanlah nama Tuhan. Idza dzukira, kalau disebutkan nama Allah itu wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati manusia itu. Kenapa cukup dengan menyebutkan nama orang bergetar? Kalau dulu saya sulit menjelaskan ini, tapi kalau sekarang saya bisa agak logis menjelaskan itu. Kalau mendengar nama, tiba-tiba langsung pikiran manusia tergambar dengan sesuatu. Ini maaf ya, kalau saya sebut nama Sambo, pandangan Bapak Ibu gimana kira-kira tuh? Langsung mikir, yang sekarang lagi Sambo. Seorang polisi kemudian berpangkat jenderal yang kemudian membunuh dan melibatkan banyak orang lain dan kasusnya bertele-tele. Langsung kayak gitu. Cukup dengan nama Sambo gitu. Maka bergetarlah orang, akan ingatlah orang itu.
Maka cukup kata Allah, idza dzukirallah, kalau nama Allah disebutkan cukup dengan nama, wajilat qulubuhum, bergetar manusia ingat tentang kekuasaan Allah itu. Sehingga disebutlah nama. Ya, kenapa? Karena dengan nama mampu mengajak manusia berimajinasi dan berpikir terhadap si pemilik nama. Maka Al-Qur'an menyebut nama itu berulang-ulang. Kenapa? Dengan nama bayangan bakal muncul. Saya kalau nyebut di sini Ustadz Ali, dalam pandangan ibu, maka ungkapan Ustadz Ali itu muncullah sosoknya kayak begini, senyumannya kayak begini, ngomongnya santunnya model begini, suaranya kayak begini, baru nyebut Ustadz Ali itu. Tergambarlah Ustadz Ali itu kayak apa. Maka kalau disebut sucikanlah nama, nggak perlu kata Allahnya, maka orang akan berimajinasi tentang ketuhanannya. Sebutlah nama Allah, Tuhanmu yang maha tinggi. Tinggi. Kata tinggi kalau saya nyebut begini nih, ini tangan saya ke atas gini nih. Ini kalau ada orang belajar tasawuf atau ulama tasawuf, saya pasti diomelin. Ya, Allah yang tinggi, kata begini nih, saya pasti diomelin sama orang tasawuf itu. Kenapa saya diomelin kalau nunjuk tinggi begini nih? Karena mereka bilang kalau kamu berkata begini, Allah sudah bertempat namanya. Padahal Allah itu tidak bertempat. Tuh ngaji kayak begitu tuh kalau udah tinggi tuh. Ya, baru nyebut begini aja. Ungkapan itu salah. Kenapa? Nggak usah ditunjuk. Kenapa? Kalau kamu tunjuk, akhirnya Allah bersemayam atau bertempat dalam satu tempat. Nggak boleh begitu. Nah tuh, kalau gitu salah nggak orang begini? Tergantung. Kalau yang diajarkan itu belum sampai pada makom yang tadi, nggak apa-apa. Ibu ngajarin anak, anak nanya Allah di mana? Allah bertempat di tempat yang sangat tinggi. Boleh. Kenapa? Karena pemahaman anak itu begitu. Tapi kalau orang sudah tinggi tingkatnya dengan tasawuf, nggak bisa dia begitu. Maka tidak sama makomnya namanya. Nggak boleh disalahin orang yang tidak sama dengan saya makomnya. Nggak bisa. Mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka kalau saya menunjuk begini, ini sebuah kebiasaan untuk menunjukkan satu yang sangat tinggi, tapi tidak berarti Allah bertempat di satu tempat. Enggak. Kebiasaan manusia menyebut tinggi itu begini. Jadi salah nggak orang menyebut begitu? Enggak. Sebagaimana bapak ibu mengajarkan anak, Allah itu di mana? Tinggi. Tangan begini. Untuk menunjukkan satu yang luar biasa tingginya, walaupun Allah tidak ada di atas itu. Makanya tidak semua hukum itu disamakan dengan hukum yang lain. Kalau kita menggunakan hukum fikih akan bertentangan dengan hukum tasawuf nantinya. Nggak bisa sama. Nggak boleh hukum fikih masuk kepada kaidah tasawufnya. Nggak bisa, bertabrakan itu. Ya. Maka kalau gitu ngajilah syariatnya dulu, baru nanti sampai ke hakikatnya. Syariatnya dijalanin. Jangan ngaji hakikat, syariat belakangan. Ditanya ulama fikih, Kiai, kalau ada saya punya kambing 40, zakatnya berapa Kiai? Maka Kiai bilangnya, zakatnya kambing itu kalau ada 40, 1 ekor. Kata Kiai ilmu fikih. Dia tanya ke Kiai ilmu tasawuf, kalau saya punya 40 ekor kambing, kira-kira berapa zakat yang saya harus keluarkan? Semuanya keluarin. Itu. Semuanya dikeluarin. Nah, bukankah beda itu tuh? Ya, kata fikih satu. Kalau ulama tasawuf semua. Maka kalau gitu satu itu sudah membersihkan yang semua sebenarnya sih. Bukankah begitu kaidah itu? Sehingga nggak bisa disamakan antara satu ilmu dengan keilmuan yang lain. Makumnya beda. Tapi kalau kita ngaji fikih nggak sampai ke tasawuf atau makna hakikatnya, biasanya hambar ibadahnya gitu. Makanya kalau gitu syariat tanpa hakikat hambar. Tapi hakikat nggak melaksanakan syariatnya, rapuh itu. Nah, kita jalan sana. Terus yang mana yang duluan? Fikihnya dulu, baru sampai kepada makna-makna yang demikian tadi itu. Nah, jadi itulah Allah, sucikanlah Allah yang maha tinggi. Nah, Allah yang maha tinggi ini pada ayat yang kedua, alladzi, dialah Allah, khalaqa, yang telah menciptakan,
Fasawwa, kemudian Allah itu menyempurnakan. Dia Allah yang kita sucikan barusan saya ngomong itu, salah satunya adalah dialah Allah yang telah menciptakan dan telah menyempurnakan apa yang dia ciptakan. Alladzi khalaqa fasawwa. Dia sudah menciptakan, kemudian menyempurnakan hasil ciptaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, dialah Allah yang menciptakan. Maka ulama-ulama bilang, kata khalaqa itu hanya bisa disematkan kepada Allah. Mencipta. Kenapa mencipta itu hanya disematkan kepada Allah? Karena yang namanya mencipta itu menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu mencipta. Dan itu cuma Allah. Manusia tidak berhak menggunakan kata khalaqa yang artinya mencipta. Nggak bisa kita mencipta ini. Yang mencipta cuma Allah. Khalaqas samawati wal ard. Khalaqa fasawwa. Dialah yang menciptakan kemudian menyempurnakan. Kenapa Allah mencipta? Menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu Allah. Kalau manusia nggak bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kita manusia cuman merubah sesuatu dari yang ada, merubah bentuk menjadi bentuk yang lain. Bahannya udah ada. Bukan nggak ada. Kalau Allah menciptakan manusia, kamu dari tidak ada jadi ada sekarang. Menciptakan langit itu dari tidak ada jadi ada sekarang ini. Tapi apa yang dihasilkan oleh manusia hanya merubah bentuk yang sudah ada ke bentuk yang lain. Saya contohkan, kalau ada kita buat genteng. Kita bikin genteng. Genteng itu kan olahan dari tanah, jadilah dia genteng. Kalau kita bikin kendi, kendi itu kan olahan dari tanah, jadilah dia kendi. Orang pabrikan menciptakan mobil-mobil modern, bahannya udah ada. Jadi tinggal merubah bahan yang sudah ada, jadilah dia mobil meskipun berteknologi canggih. Menciptakan kapal itu karena bahan bakunya sudah ada, dia rubah, jadilah kapal. Kan kita nggak pernah menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Maka orang atau manusia tidak berhak menyandang mencipta. Cuman kita udah kebiasaan menggunakan kata pencipta. Kita kebiasaan. Setidaknya ada lagu ciptaan ciptaan ini, kita bilang mencipta. Padahal enggak, bukan. Kenapa? Lagunya belum pernah ada, Pak. Diciptakan oleh dia, ini lagu baru. Dia mengubah sebenarnya sih. Mengubah inspirasinya atau mungkin pengalaman-pengalamannya jadi lirik lagunya. Mengubah perasaan yang sudah ada, entah rasa sedih atau rasa senang, jadi lagunya. Mengubah ketika dia jalan sesuatu yang dia lihat bagus, jadi lagunya. Jadi nggak ada manusia itu yang menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Enggak, mengubah kita ini nih. Bukan mencipta, cuman kita udah kebiasaan pakai ciptaan. Maka ini di teknologi ini diciptakan oleh produsen ini atau pabrikan ini, terciptalah ini. Kita bilangnya udah terlalu sudah mensosialisasikan dengan mengakar kata mencipta. Padahal kita cuma mengubah atau merubah satu bentuk ke bentuk lain. Cuman Allah yang mencipta itu. Kalau manusia ja'ala, menjadikan sesuatu dari satu bentuk ke bentuk lain, manusia tuh. Maka kalau Allah sudah mengatakan khalaqa, ini wewenangnya dia, kehebatan dia. Kalau sudah khalaqa itu biasanya sesuatu yang diciptakan luar biasa. Maka Allah bilang khalaqas samawati wal ard. Maka Allah menyatakan khalaqal insan. Apa yang diciptakan merupakan sesuatu yang luar biasa. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Sehingga dengan kata inilah akhirnya terbantah reinkarnasi. Nggak ada. Karena manusia itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau reinkarnasi itu kan udah ada terus mati, nanti balik lagi. Berubah gitu, reinkarnasi. Tapi kalau kita memahami khalaqa ini sebagai satu bentuk Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada, maka teori reinkarnasi ditolak oleh agama Islam ini nih.
Alladzi dialah Allah khalaqa yang telah mencipta dari tidak ada. Kita ini ada sebelum adanya kita ini. Nggak akan ada lagi kita ini. Kita ini cuma satu, nggak pernah reinkarnasi. Kenapa agama Islam itu menolak reinkarnasi? Kalau kita ini dulu pernah ada, sekarang ada nih. Dulu mungkin sekitar ratus tahun lalu kita ada dalam kondisi orang yang jelek, durhaka, atau pembunuh. Sekarang kita ada reinkarnasi dari yang dulu. Sementara sekarang jadi orang baik, rajin ibadah gitu. Nanti ketika di akhirat, kemudian dihisap dan dipertimbangkan oleh Allah amalnya, kira-kira yang mau dihisap yang dulu jelek apa yang sekarang baik? Bingung kan? Yang dulu jelek apa sekarang baik? Bingung kan? Kalau yang sekarang baik, untung dong yang dulu nggak dihisap. Kalau yang dulu dihisap ternyata jelek dong yang sekarang ini rugi. Begitu. Tapi personal kita ini begini dan akan mempertanggungjawabkan kita seumur hidup sampai dengan hari kiamat kelak nanti. Kita tidak akan pernah ada lagi. Ada dan kemudian tidak akan pernah ada lagi. Dan kalaupun ada yang baru, karena dia baru diciptakan oleh Allah. Itulah kata khalaqa kalau bapak ibu ketemu dalam Al-Quran. Alladzi dialah Allah khalaqa yang telah menciptakan dengan secara sempurna. Fasawwa kemudian menyempurnakan yang diciptakannya. Kalau Allah sudah berkata Allah menyempurnakan ciptaannya, ada nggak makhluk yang tidak sempurna? Ada nggak? Nggak ada. Semua makhluk sempurna kalau gitu. Maka jangan pernah mengklaim manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Nggak ada. Semua makhluk sempurna. Ayam model kayak begitu tuh. Ayam sempurna dia. Sama dengan sempurnanya kita manusia. Lantas sempurna itu apa sih? Nah ini dia nih. Ulama akhirnya bilang sempurna itu kalau dia diciptakan sesuai dengan tujuannya maka dia sempurna tuh. Kita membuat pisau. Pisau itu diciptakan atau dibuat untuk memotong. Ya, kalau gitu sempurnanya pisau ada pada kemampuan memotongnya. Semakin tajamnya pisau itu karena tujuannya memotong, maka dia itu sempurna karena diciptakan untuk motong. Maka kalau gitu kesempurnaan pisau ada pada tajamnya tuh pisau tuh. Ayam tuh diciptakan oleh Allah sebagai konsumsinya manusia. Kalau gitu sempurnanya ayam di mana? Dagingnya enak. Gitu. Dagingnya enak kemudian binatangnya pun jinak, mudah untuk ditangkap oleh manusia dan tidak memiliki bisa atau kemampuan untuk melawan. Maka saat itulah ayam itu sempurna. Ya, sempurna ayam model kayak gitu, dagingnya enak, terus kemudian jinak, dekat dengan manusia. Kenapa? Dia diciptakan memang untuk hidup bersama dengan manusia dan dikonsumsi oleh manusia. Ayam sempurna. Walaupun ketidakberdayaan dan dia sebagai makhluk yang lemah, dia sempurna. Karena dia lemah, maka dan tidak memiliki senjata dalam kehidupan dia, maka ayam itu makhluk yang selalu waspada dan mawas diri. Itu ayam tuh. Makanya kalau ayam itu kan tidurnya nggak pernah pules. Kenapa nggak pernah pules? Karena dia selalu jadi mangsa. Maka dia nggak pules tuh kalau tidur. Dengar aja sesuatu yang sedikit berbunyi, maka si ayam akan merespon bunyi itu. Makanya ibu bapak coba perhatiin deh, ada nggak ayam yang tidurnya pules bener gitu? Nggak ada. Dengar sedikit, dia bangun gini ngeliat. Dan kalaupun ayam itu kurang tidur, ayam nggak pernah ngeluh, pusing. Itu ayam tuh. Beda sama kita. Ini kan apalagi kalau udah berumur tuh makin bertambah usia kita ini makin banyak ulah kata orang Sunda bilang. Ya kita makin berumur katanya makin tua makin banyak ulah kata orang Sunda. Maksudnya banyak ulah gimana? Dia bilang kita ini ulah kurang sare katanya gitu. Ya ulah kurang dahar gitu.
Tuh banyak ulah tuh. Ya, banyak ulah, kurang sare, kurang duit lagi gitu. Nah, kalau gitu banyak ulah tuh. Semakin tua dan semakin tua, begitulah kondisi kehidupan manusia ini. Nah, kembali kepada ayam ini, apa dia pernah pusing karena kurang tidur? Enggak tuh. Kenapa? Itu kesempurnaan dia. Ular begitu modelnya, sempurnanya dia. Nah, semua binatang itu sempurna. Maka Allah bilang, alladzi khalaqa fasawwa. Maka dialah Allah yang telah menciptakan sesuatu kemudian menyempurnakan sesuatu itu. Maka kita selaku manusia dilarang untuk mengklaim diri makhluk yang paling sempurna. Enggak, semua makhluk sempurna. Kita ini kalau mau mengklaim bolehlah, tapi ahsani takwim, sebaik-baik bentuk kita ini nih. Tapi kalau sempurna, semua makhluk sempurna. Ahsani takwim, kami sudah menciptakan kamu sebaik-baik bentuk. Sayangnya udah sebaik-baik bentuk, tsumma radadnahu asfala safilin, kami jatuhkan lagi dia ke dasar ataupun ke yang paling bawah. Kami, kata Allah, menjatuhkannya, bukan aku. Kenapa? Manusia sendiri yang menjatuhkan harkat dan martabat sebaik-baik bentuk menjadi tidak baik bentuknya. Manusianya, bukan Allahnya. Udah bagus desainnya, maka manusia seringkali berlebihan karena tidak merasa puas terhadap ketetapan Allah itu. Maka dirubahlah fisik manusia, maka jatuhlah dia dalam tempat yang paling bawah. Bukan Allah yang menjatuhkannya, tapi ulah manusia menjadikan dia jadi jelek. Akhirnya berlebihan manusia itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dua ayat ini setidaknya mengantarkan kepada kita pemahaman satu, bertasbihlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan sebaik-baik ucapan manusia itu tasbih. Sebaik-baik manusia itu. Maka Nabi bilang, kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani alal mizan. Dua kalimat ini paling gampang diucapkan tapi paling berat dalam timbangan. Subhanallah, alhamdulillah. Paling tinggi tuh. Subhanallah, alhamdulillah. Maka kalau gitu, perbanyaklah bertasbih dalam pengertian bukan ucapan subhanallahnya, tapi dalam pengertian nggak ada yang diciptakan oleh Allah nggak sempurna. Semua maha baik. Kalau ada kejadian jelek pada saya itu jeleknya dalam pandangan saya. Tapi kalau ketetapan Allah begitu, itulah yang terbaik bagi kehidupan manusia. Nggak jelek. Kita memandangnya jelek karena manusia. Gunung meletus mengakibatkan ribuan orang mengungsi. Ada beberapa korban diantaranya. Bukan jelek gunung meletus itu, tapi kesempurnaan Allah dalam menciptakannya. Kita nggak bisa bilang korbannya karena itu resiko dalam kehidupan. Kata ungkapan begini, man hama haulal hima yusik ayyak mafi. Kalau ada orang yang tinggal di pinggir kali, suatu masa dia bakal kecebur. Kira-kira kalau dia kecebur, itu ketetapan Allah yang buruk bagi dia nggak kira-kira? Enggak, resiko. Tinggal di pinggir kali, suatu masa kepleset, kecebur. Jangan bilang kecebur itu kejelekan, karena itu resiko kamu tinggal di pinggir kali. Gunung meletus, kemudian abu vulkanik kayak sekarang di Merapi, orang ngungsi karena kamu tinggalnya di pinggir situ. Ya, sementara orang Jakarta yang tidak dikelilingi gunung nggak kena. Kalau orang itu tinggal di pinggir laut, maka konsekuensinya kena tsunami suatu masa. Kalau terjadi tsunami itu bukan hal yang buruk, karena ketetapan Allah terjadi hal tersebut. Tapi banyak makan korban, Pak. Maka yang meninggal dunia karena bencana alam, Allah bilang dia mati syahid. Matinya dengan cara begitu dapat pahala. Belum tentu kita mati nanti kayak begitu dapat pahalanya. Bukankah seimbang Allah itu? Ya. Jadi dampak dan resiko mesti ditanggung. Ya, tinggal di gunung meletus, tinggal di laut itu, tinggal di daratan siap kekeringan. Bukankah begitu? Nggak ada yang jelek itu. Hukum alam diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaannya. Tapi seringkali kita menganggap itu sebagai sebuah keburukan dari Allah. Enggak. Ya. Nah, itu banyak-banyaklah bertasbih dalam pengertian nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek. Kalaupun ada korban, maka kalau korban itu bukan disebabkan karena ulahnya manusia,
maka Allah akan memberikan kompensasi dengan syahidnya orang tersebut dengan nilai pahala. Begitu. Nah, itu Allah Maha sempurna dan menciptakan segala sesuatu dengan cara yang sempurna sesuai dengan tujuannya. Tujuan kita diciptakan menjadi khalifah, maka gunakanlah akal pikiran untuk membangun alam semesta ini. Itulah kesempurnaan manusianya. Mudah-mudahan kita sesuai dengan ayat ini. Satu, pikiran kita selalu saja bertasbih kepada Allah dalam pengertian nggak ada ketetapan Allah yang jelek bagi kita semua, dan tasbih kita menetralisir semua keburukan tersebut. Dua, kita punya keyakinan bahwa nggak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam kondisi jelek. Nggak, dia baik sebagai bagian dari alam semesta ini. Cicakkah itu, kecoakkah itu, nyamukkah itu adalah bagian dari kesempurnaan alam semesta ini. Kita yang memandangnya sebagai sebuah keburukan karena keterbatasan daya pandang mata manusia. Sehingga kalau kita sudah menyatakan Allah Maha sempurna dengan segala macam ciptaan dan keputusannya, maka kita bertasbih. Itulah ungkapan yang paling tinggi dalam kehidupan manusia. Mudah-mudahan lisan kita basah dengan tasbih, pikiran kita tetap bertasbih. Bahkan kalau kita berjalan, jalan kita adalah tasbih dalam arti mensucikan segala hal yang kita lihat dengan pandangan mata. Dua ayat ini pengantar di kesempatan ini. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Maka pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan walladzi qaddara fahada dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menutup kajian ini, mungkin seperti biasa ada satu atau dua pertanyaan yang mungkin ingin didiskusikan. Kalau saya sanggup jawab, insya Allah saya jawab hari ini. Kalau tidak, saya jadikan PR untuk cari jawabannya. Saya mulai dari sebelah kanan saya dulu nih. Ada nggak kira-kira? Terus lanjut ke tengah. Pak Ramlan biasanya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Artinya bahwa sabihis merupakan aman. Inti jawaban itu adalah manusia itu tidak boleh berburuk sangka. Itu jawabannya. Ya, ya. Semua apa yang diciptakan oleh Allah sempurna. Sempurna. Pertanyaannya, kita kadang-kadang namanya manusia, kalau keinginan tidak diijabahi oleh Allah, kita terkabul, berburuk sangka itu langsung datang. Kiat cara untuk mengantisipasi itu bagaimana? Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sementara ulama bilang begini, dosa manusia yang enggak gede sebenarnya sih, tapi sering. Kalau dosa besar kan jelas musyrik, kan? Inna syirka la dzulmun azim. Kemusyrikan itu dosa paling besar. Terus dosa apa lagi? Dia bunuh. Terus dosa apa lagi? Dia zina, katakan gitu. Itu kan dosa-dosa besar tuh. Nah, sementara ini dosa nggak gede-gede amat, tapi paling sering dikerjakan oleh manusia. Apa dosa yang nggak gede-gede banget tapi sering kita lakukan? Buruk sangka. Ya. Bahkan sementara ulama berkesimpulan dosa pertamanya manusia ketika diciptakan buruk sangka yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ketika dia ditawarkan, maukah engkau itu dilarang makan pohon ini karena Allah tidak menginginkan kamu tinggal lama di alam ini. Maka akhirnya muncul pikiran buruk Adam, oh gitu. Maka dia tertarik untuk makan buah khuldi. Bukankah dia berburuk sangka terhadap ketetapan Allah yang melarang pohon ini? Padahal isinya cuma larangan aja udah. Tapi bukankah muncul pikiran buruknya itu? Buruk sangka. Dan ini banyak banget dan sering bagi kita itu. Saya bimbing haji sama bimbing umroh. Kalau udah ada orang pertama kali hajian atau umrohan, yang pertama kali ditanya apa? Pak, saya pertama kali umroh atau haji nih.
Saya takut banget Pak, ntar sampai sana, ntar jangan-jangan dosa saya ditelanjangin lagi, ntar saya gini-gini. Belum berangkat aja udah takut ditelanjangin lah, inilah, itulah segala macam. Ini dosa paling banyak tuh. Yang kita berburuk sangka terhadap ketetapan Allah, padahal kita belum melakoni. Nah itu sering tuh. Maka akhirnya keinginan yang boleh jadi bagi kita tidak terijabah, sebenarnya Allah mengijabah, cuman pandangan kita aja nggak terijabah. Padahal Allah memberikan sesuatu yang terbaik. Contohnya begini, Bapak Ibu, Maryam, ibunda Maryam, jadi istrinya Imron alaihissalam. Istrinya Imron alaihissalam ini, ketika dia hamil, itu bisa dilihat di surat Ali Imran tuh. Ketika dia hamil, Pak, dia bilangnya apa? Aku bernazar kalau anakku ini laki-laki, aku lahir anaknya laki-laki, maka aku akan menjadikan dia orang yang akan terus-menerus ibadah di masjid. Pengennya laki itu. Tapi ternyata ketika lahir perempuan, gitu. Dia doa, ya Allah, kalau anakku laki-laki ini aku akan jadikan dia beribadah di masjid. Tapi ternyata perempuan. Lantas istrinya Imran ini bilang apa? Ini wada'tuhal unsa. Ya, aku ngelahirin perempuan. Perempuan nggak sama dengan laki-laki. Kira-kira doanya istri Imran itu dijabah nggak? Dijabah nggak kira-kira? Dia pengennya laki-laki, terus lahir perempuan. Dijabah nggak? Enggak ya? Ayat berikutnya muncul. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah mengijabahnya dia dengan yang lebih baik sebenarnya sih. Jadi dugaan kita yang bilang tidak diijabah karena mintanya laki-laki, lahir perempuan, kita bilang gak dijabah. Padahal kata Allah, aku mengijabahnya dengan yang lebih baik loh. Sehingga ulama mencoba mengembangkan pandangannya, bilang kenapa lebih baik perempuan ini? Padahal dalam dugaan istri Imran itu laki-laki lebih baik daripada perempuan. Kenapa perempuan ini lebih baik? Allah bilang begitu. Maka jawaban yang paling saya senang dari pandangan ulama bilangnya apa Pak? Maka mereka bilang nih ulama, kenapa perempuan ini lebih baik? Kalau ada seorang perempuan melahirkan anak laki-laki jadi seorang nabi, semua perempuan begitu. Bukankah Aminah melahirkan seorang anak laki-laki Nabi Muhammad SAW jadi nabi, dia melahirkan laki-laki. Bukankah Hajar melahirkan seorang anak laki-laki jadi nabi, Sarah melahirkan anak laki-laki jadi nabi. Kalau perempuan melahirkan anak laki-laki jadi nabi, umum. Tapi kamu ini satu-satunya perempuan yang melahirkan anak perempuan dan perempuannya itu jadi nabi. Cuman kamu loh. Maka ada ulama yang berkesimpulan Maryam itu satu-satunya nabi berjenis kelamin perempuan. Kenapa dia dianggap nabi? Karena dapat perintah Allah atau dapat firman Allah. Tuh nabi tuh. Bukankah Allah mengijabahnya lebih baik? Kalau perempuan melahirkan anak laki-laki semua begitu jadi nabi. Tapi kamu satu-satunya perempuan loh yang melahirkan anak perempuan jadi nabi, namanya Maryam. Melahirkan anak yang kontroversi, namanya Isa. Kamu doang loh. Yang lain gak kayak gitu. Bukankah aku mengijabah kamu lebih baik? Kalau gitu jangan sering kita berkata Allah tidak mengijabah. Allah udah. Cuman kita nggak pernah tahu. Bisa jadi doa kita A dikabulkannya B. Padahal B-nya udah kita terima. Tapi kita bilang belum dapat A, belum diijabah. Jangan kita berkata atau berdoa tentang ijabah itu mirip anak kecil minta mainan katanya. Bapak kalau bawa cucu, bawa ke pasar tuh, ke Gembrong mainan tuh. Kan surganya anak-anak tuh. Pasar Gembrong mainannya apa aja ada tuh. Dia minta mobil-mobilan, dibawa ke situ. Tapi bapak ngelihat sesuatu yang lebih bagus dari mobil-mobilan itu, kapal-kapalan. Katakan kapal-kapalan lebih bagus daripada mobil-mobilan. Maka bapak beliin kapal-kapalan, diterima kapal-kapalannya karena bagus, tapi mobilnya tetap diminta tuh. Ya, ini udah dipegang, tapi itu aja dia bilangnya belum dikabulkan atau mintanya itu. Ini udah dipegang, bukankah kita seringkali berdoa model kayak begitu tuh? Sudah mendapatkan sesuatu tapi yang kita minta belum terwujud, itu aja yang kita minta. Padahal aku mengabulkan yang lebih baik sebenarnya sih. Maka jangan pernah bilang doa saya nggak terkabul. Terkabul.
Karena bisa jadi keterkabulan kita ini nih doa, Allah menghindarkan satu keburukan bagi kita. Menghindarkan keburukan, kita nggak minta itu, tapi hari ini kita terhindar dari keburukan, bukankah itu doa kamu yang terkabulkan? Aku tidak mengabulkan A, tapi B. Maka Nabi Ibrahim berdoa dengan A, B, C, D. Urutannya begitu kalau saya contohkan. Dia minta A, minta B, minta C, minta D. Maka Allah ketika mengabulkannya A, B, D, C, E ditambahin tuh. Gitu ya. Tapi dirubah, bukan A, B, C, D, tapi Allah merubah A, B, D dulu, baru C, ditambahin E. Betapa Allah mengabulkan kan? Ibrahim minta 4 dapatnya 5, susunannya berubah-berubah. Gitu. Nah, kalau gitu disitulah kita nggak boleh berkata belum terkabul. Udah, cuman saya nggak tahu yang mana yang kira dikabulkan oleh Allah. Tapi doa itu pasti terkabul. Makanya Allah bilang, berdoalah kepadaku, aku pasti mengabulkan. Cuman mengabulkannya bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa 10 tahun yang akan datang. Tapi terkabulkan, terkabul. Nabi Ibrahim berdoa terkabul, terkabul. Doanya hari ini keterkabulannya 3.500 tahun kemudian, terkabul juga. Ya, doa hari ini minta keturunannya jadi nabi dari Ismail itu doa hari ini. Terus lahirnya kapan? 3.500 tahun kemudian lahirlah Muhammad SAW. Terkabul nggak? Terkabul. Boleh jadi doa kita ini hari ini 3.500 tahun kemudian baru dikabul. Tapi dikabul. Gitu. Nah, kita sudah meninggal dunia baru terkabul, Pak. Iya. Apa kita ngerasain, Pak, doa itu terkabul? Ngerasa. Kan kita udah mati, Pak. Fisikmu yang mati. Bukankah ruhmu hidup dan lihat itu? Begitu kurang lebih. Jadi, gimana kiatnya kita meyakini doa itu terkabul oleh Allah? Cuman kita tidak pernah tahu mana yang dikabulkan dan seperti apa Allah mengabulkan. Hidup kita penuh dengan keterkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu, Pak. Jadi kita tidak selalu menduga atau buruk sangka terhadap ketetapan Allah. Ada lagi terakhir? Cukup ya? Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan saum Ramadan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin untuk mengisinya, diberikan rezeki yang melimpah untuk bisa berbagi dengan sesama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.